Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Masih tentang lapisan bumi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi. Proses penguapan ini dikenal dengan istilah evaporasi. Air laut tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung terus-menerus. Berdasarkan proses ini, kita bedakan siklus hidrologi menjadi 3 macam, yaitu siklus kecil, terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan, lalu jatuh ke laut. Siklus sedang terjadi dari air laut menguap, mengalami kondensasi dan terbawa angin, membawa awan di atas daratan, jatuh sebagai hujan, lalu masuk ke tanah, selokan, sungai, dan ke laut lagi. Siklus besar terjadi dari air laut yang menguap, kemudian menjadi gas, lalu membentuk kristal-kristal es di atas laut, dibawa angin ke daratan atau pegunungan tinggi, jatuh sebagai salju, membentuk gletser atau lapisan es yang mencair, masuk ke sungai, lalu kembali ke laut. Siklus air terjadi karena adanya proses-proses yang mengikuti gejala meteorologis dan klimatologis, antara lain transpirasi adalah proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Evaporasi adalah penguapan benda-benda abiotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Evapotranspirasi adalah proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Persipitasi merupakan segala bentuk hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Runoff atau aliran permukaan merupakan pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Adveksi adalah transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Infiltrasi yaitu perembasan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah. Siklus air ini menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi, curah hujan yang terjadi setiap tahun tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah atau sedikit, dan ada kalanya curah hujan sangat tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai akan meluap sehingga berpotensi banjir. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan disebut banjir. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Misalnya, tidak adanya tempat resapan air. Karena permukaan tanah terlapisi beton dan aspal yang tidak dapat menyerap air. Hal tersebut diperparah oleh penataan bangunan dan wilayah yang tidak memperhatikan sistem pembuangan air. Selain itu, juga kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air. Ketiga, akibat perilaku manusia. Contohnya,
perilaku manusia yang membuang sampah di sungai atau saluran pembuangan air. Selain itu, pembangunan rumah di bantaran sungai juga dapat memicu banjir karena lebar sungai akan berkurang dan daya tampung sungai tersebut juga ikut berkurang. Banjir yang melanda suatu daerah dapat memberikan dampak yang serius, yaitu kerusakan fisik hingga korban jiwa. Banjir juga dapat mengkontaminasi sumber air bersih. Akibatnya, sumber air bersih akan menjadi langka. Selain itu, banjir dapat menjadi media penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Dampak lain dari banjir adalah kerugian ekonomi yang besar. Banjir yang menimpa daerah pertanian akan mengakibatkan gagal panen dan lahan pertanian menjadi rusak. Agar terhindar dari bahaya banjir, kita harus melakukan tindakan siaga banjir baik sebelum, saat banjir, maupun setelah banjir. Selain itu, kita juga harus mengikuti informasi terkait pengumuman banjir dan letak posko evakuasi yang disediakan. Dengan demikian, kita dapat menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Selalu jaga kelestarian alam ya, agar kita terhindar dari bencana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.